Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la ma'buda illa iyyah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma taraka khairan illa dallal ummata alaih. ولا شرا إلا حذر المؤمنين منه فبشر وحذر ونصح وأنذر وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك
sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa taba'a sunnati ila yaumil akhir. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atih la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Jumat Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah. Marilah kita bersama-sama mengucap syukur kepada Allah dan meningkatkan rasa iman takwa kita kepadanya setiap saat, sepanjang hari, sepanjang umur. Meningkatkan takwa itu tentu sajalah gampang dikerjakan kalau kita mau. Tapi kalau kita tidak mau, tentu susah. Seluruh amalan yang disuruh, diperintahkan Allah, diperintahkan Rasul, kita laksanakan, itu adalah jalan mencapai takwa. Semua larangan Allah, larangan Rasul, kita kerjakan juga, berarti kita memang menjauhi ketakwaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebuah ayat pendek yang saya yakin 100% semua yang ada di masjid ini menghafal ayat itu. Sampai anak kecil yang ada ini pun hafal. Allah berfirman di dalam ayat itu, mengatakan dalam surat itu, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi Allah, demi masa, kata Allah, manusia itu tetap dalam keadaan rugi. Masa itu bermacam-macam tafsiran ulama. Ada yang mengatakan masa itu 1 hari, mulai dari subuh sampai habis waktu asar. Habislah masa 1 hari. Maghrib bukan hari itu lagi. Jadi nanti hari ini Jumat, asar terakhir nanti udah habis hari Jumat itu. Maghrib udah hitungannya Sabtu. Itu hitungan Qamariyah. Kalau hitungan Syamsiyah, nanti tengah malam baru berubah hari Sabtu. Ada yang mengatakan masa itu ya putaran, seminggu, sebulan, setahun. Ada lagi yang mengatakan masa itu yang dimaksud dalam sumpah Allah itu ialah masa kita hidup. Kalau udah kita mati, ya habislah masa kita. Macam-macam lah. Tapi itu tidak usah terlalu dipikirkan. Lalu nasihat Allah, yang tak rugi itu illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Alhamdulillah, yang hadir di masjid ini dipastikan orang beriman semua. Kalau enggak mungkin dia datang kemari. Buang-buang waktu aja. Wa amilus salihat, beramal soleh. Amal soleh itu umumnya lebih banyak tertekan kepada diri kita sendiri. Semua pekerjaan yang kita lakukan itu atas perintah Allah dan Rasulnya, itu bagian amal soleh. Baik untuk diri kita sendiri atau untuk keluarga dan orang lain. Kemudian wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ini yang agak repot. Karena perintah itu pada umumnya tidak untuk diri kita, walaupun diri kita juga kena. Tawasaw bil haqq kepada orang lain, tawasaw bis sabr kepada orang lain. Orang lain itu selain diri kita. Baik anak, istri, keluarga atau orang lain. Teman, kerabat, sahabat, itu orang lain namanya. Memberikan wasiat dengan yang sebenarnya, kebenaran dan sabar. Sebab tidak gampang orang menerima wasiat itu. Ada kalanya cepat tersinggung, ada kalanya marah, ada kalanya bermacam-macam. Barangkali inilah bagian yang amat susah mengerjakannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita tahu saat sekarang ini kemajuan Indonesia itu sudah boleh dikatakan lumayan. Tak usah kita membicarakan soal kemajuan ekonomi, itu nanti dulu. Tapi kalau kemajuan alat komunikasi, transportasi sudah boleh. Tak ada lagi orang yang amat susah untuk berpergian dari satu tempat ke tempat lain.
Alat angkut itu sudah ada. Di kampung-kampung, di gunung-gunung pun sepeda motor sudah ada. Lebih dari itu, adanya alat komunikasi yang begitu canggih, yang namanya handphone itu, dapat menghubungkan orang dari sini entah kemana. Kita ada di komplek Duta Indah ini, bisa berhubungan dengan teman kita yang ada di Washington sana. Dalam saat itu juga. Inilah rupanya yang membawa keberuntungan, begitu juga membawa kecelakaan. Kenapa begitu? Kita bangga, pemerintah Indonesia pun bangga. Alangkah banyaknya orang Indonesia pergi ke Mekah, ratusan ribu. Tidak ada satu pun bangsa di dunia ini yang jumlah orang berangkat hajinya itu melebihi orang Indonesia. Dan kebetulan yang banyak muslimnya itu orang Indonesia. Kalau umrahnya jangan dihitung. Tiap minggu itu berapa orang? Nggak tahulah. Tetapi banyak keanehan-keanehan terjadi di zaman sekarang ini. Sebagian besar orang pergi haji itu, umumnya pergi umrah, itu namanya dia pergi untuk ke sana itu tur religi. Kebanyakan dihitungnya turnya itu. Buktinya apa? Begitu sampai dia, malah belum sampai, baru naik kapal terbang aja sudah dikirimkannya video call-nya itu kepada anaknya di rumah. Nih bapak sudah mau naik kapal terbang. Kapal terbang itu mendarat di Jeddah, di video call lagi. Sampai ke Mekah, video call lagi. Masuk dalam Masjidil Haram, mulai dari pintu Masjidil Haram itu, video call lagi kepada keluarganya. Ini bapak, ibu udah masuk nih ke Masjidil Haram. Masuk dia langsung ke dalam, sampai dilihat Ka'bah itu, dipoto lagi. Video call lagi. Ini Ka'bah. Padahal tidak begitu yang disuruh. Kalau engkau sudah masuk ke Masjidil Haram, ucapkanlah doa, Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam. Begitu kau lihat itu Ka'bah, ucapkan doa, Allahumma zid hadzal baita ta'ziman wa takriman wa tashrihan wa zid man sarafahu ta'ziman wa takriman. Bukan memoto, bukan video call, ditunjukkan begitu untuk dikenal. Kita disuruh duduk di dalam Masjidil Haram itu untuk melakukan iktikaf, merenung, insaf, menangis, minta ampun, istighfar. Itu Masjidil Haram yang saudara datangi, bukan Masjid Al-Ikhlas Duta Indah. Sehebat-hebatnya saudara beramal di sini, salat berjamaah di sini, pahalanya tidak lebih dari 27 derajat. Andainya saudara Masjid At-Tin atau Masjid Istiqlal yang paling hebat di Indonesia ini, Masjid Al-Jabbar yang ada di Sumatera Barat, di Jawa Barat sana tuh, Anda sembahyang di situ tidak lebih dari 27 derajat dikasih Allah pahalanya. Tetapi saudara sembahyang di Masjidil Haram, satu kali sembahyang saja berjamaah, Anda diberikan Allah pahala 100.000 kali. Hitung itu dibagi 5 satu hari, berapa tahun? Barangkali itu sebabnya bahwa orang pulang dari Mekah banyak lagi enggak sembahyang jamaah, oleh karena dihitung sama dia pakai kalkulator, udah cukup. Ma'asyiral muslimin, inilah yang menjadi masalah. Kemajuan itu melupakan orang kepada maksud dan tujuan dia datang ke tempat yang mulia itu. Ketahuilah itu masjid namanya Masjidil Haram. Diharamkan Allah melakukan maksiat, baik besar atau kecil. Tidak ada masjid yang namanya Masjidil Haram dari Allah. Masjid Nabawi itu haram Nabawi. Kalau Masjid Aqsa tidak disebut Masjidil Haram. Walaupun salat di Masjid Nabi upahnya atau pahalanya 1000 kali dibanding yang lain, Al-Aqsa 500 kali, tapi Masjidil Haram 100.000 kali. Anda pergi ke Turki, sembahyang di Hagia Sophia, Masjid Sultan Ahmad, pergi ke Mesir yang begitu hebat,
nggak lebih dari 27 derajat pahalanya. Tapi sampai ke Mekah itu bukan main-main. Duduklah dengan rapi, tafakurlah, istighfarlah, insaflah, mohonlah, menangislah di depan Ka'bah itu. Bagi orang haji Allah mengatakan yunazzilullahu lil hajj ishrina wa mi'ah rahmatan sittuna lit ta'ifin wa arba'ina lil musallin wa ishrina lin nazirin. Allah menurunkan rahmat untuk orang haji itu 120 rahmat, 60 untuk orang yang tawaf di Ka'bah, 40 untuk orang yang salat di samping Ka'bah. Jumlahnya 100, tinggal 20 lagi kemana? Ishrina lin nazirin, 20 rahmat itu untuk orang yang pelototi melihat itu Ka'bah. Pelototi itu Ka'bah dilihat, jangan berkedip, jangan dipoto-foto, dikirim ke keluarga. Inilah masalah besar sekarang. Banyak sudah di YouTube itu dikirimkan orang berita. Jamaah Indonesia itu supaya kesehatannya terjamin untuk mengadakan wukuf, dia senam gembira di samping hotel, di tempat parkiran mobil hotel itu. Laki perempuan seperti di sini, perempuan depan, laki di belakang. Ditontoni oleh orang banyak dari bangsa-bangsa lain. Ada lagi yang senam pagi di Masjidil Nabawi, suami istri pakai celana training. Karena dia merasa sudah nutup aurat. Celana itu kan rapat, nggak lihat orang aurat dia, kulit dia. Masya Allah bu, aurat itu bukan hanya sekedar terlihat kuning. Kalau anda bungkus badan anda seperti lepat, segala tonjolan-tonjolan badan itu yang menarik syahwat laki-laki kelihatan semua itu. Taruhlah itu yang dimasukkan di dalam YouTube itu, yang memasukkannya orang Indonesia juga. Mungkin karena iri hati atau segala macam. Tapi 2 bulan yang lalu ada yang menggegerkan. Di YouTube itu sendiri. Salah seorang imam Masjidil Haram, imam rawatibnya, dia mengatakan kebanyakan sekarang jamaah haji, jamaah umrah, tidak lebih daripada taksur, yusawir, memoto-moto. Hatta yaumul Jumat, sampai hari Jumat pun katanya dia moto juga. Ya, yusawwirul khatib, di fotonya tuh khatib. Tidak berhenti. Yang paling menyedihkan saya, di ujung kalimat itu mengatakan wa aktsaruhum jama'at Indonesia. Paling banyak melakukan itu adalah jamaah Indonesia. Allahu Akbar. Sampai Imam Masjidil Haram menyebut begitu. Rupanya orang Indonesia itu sudah menganggap ke Mekah itu pun turis religi. Baru seminggu yang lalu lebih parah lagi. Salah seorang kepala Imam Masjidil Haram, Imam Masjidil Haramain, Abdurrahman bin Saleh As-Sudais. Bapak sering mendengar suaranya di kaset-kaset itu di sini. Orang menyebut Syekh As-Sudais. Dia mimpin salat jamaah biasa. Habis salat jamaah langsung dia berdiri. Enggak pernah dilakukannya begitu. Langsung dia berdiri, dia baca bismillah, alhamdulillah. Apa katanya? Seumur hidup saya tidak pernah saya dengar suara musik di rumah saya. Tapi hari ini saya mendengar musik di rumah Allah. Terdiam semua jamaah. Rupanya ada jamaah itu yang seperti biasa. Fotokol, video call, kirim berita kepada saudaranya. Saking asiknya lupa. Pas iqaman, langsung HP itu ditaruh saja di dalam tas. Salat, kebetulan ada yang telepon dari luar. Berbunyilah karena panggilannya itu panggilan musik. Sepanjang salat itu bayangkan, apa itu tidak mencengangkan? Dalam hal ini saya menyampaikan, mohon kepada yang hadir di sini. Saya yakin orang yang berada di sekitar komplek Duta Indah ini bukan orang kelas bawah, kelas menengah. Banyak saudara-saudara kita yang akan pergi umrah. Tahun depan banyak yang akan pergi haji. Tolonglah sampaikan kepada mereka. Bisikkan, jangan di hadapan orang banyak dia tersinggung. Panggil berdua. Kalau Anda ke sana,
Ketahuilah bahwa Anda mendatangi rumah yang mulia di sisi Allah. Di bumi ini tidak ada melebihi itu. Tawaduklah, rendah dirilah, insaflah, ingatlah, istighfarlah ke situ. Jangan banyak moto sana, moto sini. Tapi kalau di luar Masjidil Haram tu lumayanlah. Jarang lihat umpamanya onta. Dipotolah onta itu mulai dari ujung kepalanya sampai ujung kakinya. Udah masuk Masjidil Haram begitu juga. Bukan main orang Indonesia itu hebatnya. Tolong sampaikan. Bapak menyampaikan itu adalah bagian dari perintah Allah. Tawasau bil haq. Menyampaikan wasiat dengan yang sebenar-benarnya. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Menyampaikan dengan sabar. Sebab Anda menyampaikan itu pun belum tentu diterima. Mungkin diprotes, mungkin dicela. Kayak kau udah pernah sering pergi aja ke sana, orang baru keluar sekali ini ke sana, gua fotolah senang-senang. Tidak mudah diterima orang. Sabarlah andainya dia melawan marah. Tapi jika sudah kita sampaikan yang begitu, bagian daripada perintah Allah, tawasau bil haq, tawasau bis sabr, sudah kita laksanakan. Semoga saja orang-orang Indonesia ini berubah sifatnya agar diterima Allah amal ibadah dia. Kalaupun pergi haji, jadilah haji mabrur. Kalau dia pun pergi umrah, jadilah umrah makbulah. Jangan hanya sekedar pergi sehingga krisis melulu. Bayangkan masalah haji itu nggak berhenti. Menteri agamanya aja pun tertuduh korupsi, diadili oleh KPK. Bayangkan, itu puncak daripada pimpinnya. Baru-baru ini lagi Wakil Menteri Urusan Haji dan Umrah mengucapkan bahwa yang melakukan kejahatan-kejahatan soal makanan-makanan itu, perumahan-perumahan itu adalah orang yang mengerti agama, umumnya dari pesantren-pesantren. Itulah kata Ansar, Daniel Ansar, Wakil Menteri Urusan Haji dan Umrah. Bayangkan, kalau sudah begitu, apalah artinya pergi haji dan umrah? Akhirnya tidak lebih dari pergi menonton konser. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita. Semoga saja apa yang saya sampaikan ini ada yang mendengar, dan mudah-mudahan ada pula yang memberitahukan kepada teman, sahabat, kerabat yang akan pergi umrah, pergi haji. Saudaraku, ingatlah, begitu masuk ke dalam Masjidil Haram itu, Anda bukan masuk ke tempat biasa. Semua masjid itu adalah rumah Allah. Ini pun Masjid Al-Ikhlas rumah Allah. Tapi tidak rumah Allah yang haram. Yang Baitullah yang haram itu hanya satu di Mekah itu. Bayangkan, kalau Anda juga berbuat begitu semau-maunya, parah. Kita memang tidak bisa melihat sini, tapi Bapak bisa membuktikannya apa yang saya ucapkan. Kalau Masjid Ikhlas ini tidak banyak orang moto-moto, coba Anda pergi ke Istiqlal. Kan Istiqlal itu hebat. Khatib sedang Jum'an aja pun berdiri orang dipoto. Karena Istiqlal itu khatibnya dari tengah sana nggak bisa kelihatan, jauh ke dalam, tapi kiri dan kanan ada layar lebar 3 meter lebarnya, dipotoin tuh. Ke Al-Jabbar pun begitu, tak lebih. Jadi ini apa? Bagaimana mendapat rahmat Allah? Nggak ada tawaduk, tak ada khusyuk, tak ada inqiyaznya sama sekali. Menganggap biasa saja, seperti pasar. Semoga Allah SWT memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita, dan kita menjadi mukmin muslim, diterima Allah amal ibadah kita. Mati dalam keadaan kalimat syahadat, mati dalam qaul thabit, qaul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aqulu qawli hadha, fastaghfirullah li wa lakum wa sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa taba'a sunnati ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atih la'allakum tuflihun. Wa'lamu ibadallah anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi wa thallatha bikum ayyuhal mu'minun inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma wa ashabi wa khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa'ali kalimataka wad-din wa la tusallid alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestin wa ahlikil kafara wal musyrikin wa ahlikil yahud wa dammir juyusahum ya Allah damran tadmira wa la taj'alna al muslimin tahta aqdamil yahud waj'alhum ya Allah tahta aqdamina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma astur ummata Muhammad, Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina wal-mauti ala dinil Islam. Waj'al akhir kalamina ya Allah inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma akhtim hayatana ya Allah bihusnil khatimah wa la takhtim hayatana ya Allah bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.